Halo, perkenalkan. Gak usah perkenalan lah ya, kayaknya udah kenal. Perkenalkan, nama saya Kahfi. Ya, hari ini, malam ini, tepatnya, satu hari setelah video yang untuk mama, hari ini juga khusus buat aku ceritakan satu karakter di hidupku yang punya peran besar. Orangnya kuat, orangnya pekerja keras, orangnya penyayang, cuma nggak terlalu diliatin, tapi dia sayang aku. Lalu dia orang yang sayang dengan aku juga. Ya, hari ini aku ingin cerita tentang ayahku. Ya, sewajarnya ayah dengan anak, orang tua pasti sayang dengan anaknya. Dari aku kecil, ayah ngajarkan aku buat jadi orang yang kuat dan mungkin satu hal yang kurang ayah suka dari aku waktu aku kecil, aku anak cengeng. Ketika dimarahin ayah, aku langsung nangis. Ya kadang ibuku yang nenangin aku. Cuma waktu kecil, sosok ayah bagiku tak terlalu membekas baik. Namun seiring aku dewasa, aku lewatin semua faktor kehidupanku. Dari aku SD, dari aku SMP, hingga aku SMA. Iya, saat ini. Bagaimana aku sendiri menilai sosok ayah? In my memory, from my TK and until I'm junior high school, in SMP ya aku menganggap ayah cuma orang yang pulang rumah, besoknya kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan yang aku perlukan. Sebatas itu, aku memandang sosok ayah. Dan pandangan ini muncul berubah ketika sejak aku kecil, ya aku sedang dengan ayahku. Sampai aku mulai sekolah, ya karena aku jarang juga pasti di rumah pastinya. Orang tua juga punya pekerjaan jadi jarang ketemu dan interaksinya kurang. Namun cerita jalanku mengenai penilaian tentang ayah berubah semenjak aku SMA. Iya, semenjak SMA Bapak pernah janjikan kelas berapa ya? Waktu kelas 2 SMA, kalau aku berhasil dapatkan ranking 1 dalam kelas ataupun ya kelas 2 SMA, aku berhak dapat laptop. Ya saat itu jadi motivasiku belajar. Ya untuk biar deserve lah kelas 2 SMA beneran dibeli laptop. Ternyata nggak dibeliin. Dan itu titik aku menilai ayah semakin buruk dalam hidup. Kurang menyenangkan. Yang beliau tahu hanya menyuruhku mendapatkan coba yang terbaik. Tapi semakin semakin lama, semakin aku jauh dari rumah, tak dekat lagi dengan sosok ayahku. Tak ada di rumah.
aku mulai punya banyak renungan dan punya banyak bekas baik bersama ayahku, walau itu tak dekat, dari jauh. Setelah aku lanjutkan SMA kelas 12, ya aku asrama. Ya walau asrama masih dekat, tapi cuma jarang ketemu rumah. Sekali pulang, dia lihat orang tua senang, sehat, dan hal ini mulai semakin dalam caraku menilai ayahku saat aku kuliah. Iya, bagaimana ternyata orang tuaku sudah mulai bisa untuk membagi tanggung jawabnya bersamaku. Ya mungkin dari kecil ayah selalu menanggung tanggung jawab yang besar, ya sebagai kepala keluarga, sebagai sosok ayah dalam rumah. Tentunya ayah punya tanggung jawab yang besar kepada adik, pada kakakku, pada mama. Dan aku rasa ayah sudah mulai bisa bagi sedikit tanggung jawabnya kepadaku. Ya setidaknya tanggung jawab tentang diriku sendiri. Aku yang bisa pendidikan, sekolah luar, tanggung jawab yang seharusnya ayah percaya dengan aku, dan itu menjadi salah satu bentuk percayanya ayah kepada aku. Dan ya aku ketika ngobrol bersama bapakku itu waktu mau berangkat asrama di Pontianak, malam-malam aku ngobrol ke bapak. Jika aku nggak berhasil, jika aku nggak dapatkan yang aku mau, aku minta maaf. Dan ya sebaiknya orang tua, dia tak pernah menghakimi apa yang telah kulakukan. Selama aku yang melakukan yang terbaik, ayah bangga. Dan ketika malam itu aku menangis, aku memeluk ayahku, aku memeluk ibuku di tengah malam di jam 12 dan lampu sudah mati. Di situ aku merenung tentang ayahku juga. Dan cerita tentang bapak yang sedih ternyata waktu aku berangkat, ya ngantar aku kan di pesawat. Sebelum berangkat, setelah landing ternyata mama kakak pulang duluan, ya ayah dengan saudara angkatnya ngobrol. Ternyata ayah nangis. Ternyata ayah sayang sekali denganku. Sampai ketika aku pulang, ketika aku pergi, ayah sedih. Sosokku yang kadang ada di rumah, kadang mencairkan suasana, ngobrol, kadang juga ya aku buat masalah. Tapi mungkin sosok itu yang ayah rindu jika aku tak di rumah. Dan semakin aku merasa bersalah kepada ayahku karena aku telah membencinya, sedikit membenci sosok ayah di hidup. Ketika kemarin aku ketipu berapa juta yang aku sendiri gak mau bicara sebenarnya ke siapapun, tapi berkat Allah yang yakinkan hatiku paling dalam bahwasanya asalkan aku jujur, orang gak akan marah. Dan aku percaya itu ternyata berhasil. Orang tua aku gak marah. Dan respon ayah salah satu respon yang bikin aku sedih.
bikin aku terharu. Ikhlas saja, semuanya udah takdir. Kalau belum rezeki, mau gimana? Selama kita ikhlas, ikhlasin aja, ada aja rezekinya balik. Terganti Allah lebih baik dan lebih ikhlas. Itu ayah ajarkan kepadaku. Dan ketika aku masuk kuliah, ya aku sedikit minder dengan teman-teman karena teman-teman pada udah punya laptop dan aku sendiri baru menyentuh, baru merasakan laptop saat kuliah. Dan ya, ayah mengusahakan yang terbaik untukku. Ketika aku tak punya laptop, disuruh beli, dan belinya juga beli yang terbaik. Terima kasih ayah yang telah mengusahakan yang terbaik untuk aku. Umur ayah sekarang udah tua, udah 50, tapi ayah masih bekerja. Itu untukku. Aku minta maaf belum bisa membanggakan ayah, belum bisa meringankan sepenuhnya beban dari ayah. Bapak harus masih bekerja, angkat berat-beratan, bangun pagi, berangkat naik gunung, potong kayu, ngejar target jualan untuk dijual. Itu untuk biayaku kuliah. Maafkan aku kalau aku belum bisa memberikan yang terbaik. Di umur ayah 50-an harusnya bukan masa untuk bekerja lagi, tapi untuk menikmati masa tua. Tapi karena aku, ayah masih harus bekerja. Maafkan ya Allah, maafkan aku ayah. Ketika aku lulus, aku pastikan ayah tidak perlu lagi bekerja berat. Ya kalau mau jualan tebu depan udah cukup sama mama. Aku ingin lihat ayah dengan mama ngelola bisnis yang ada di rumah aja bareng-bareng, nggak usah kerja keluar lagi. Dan tujuan hidup ayah ternyata selama ini yang satu membekas di hatiku adalah ketika ayah ngomong, saat itu aku belum memahami makna dari kata ayah itu. Ketika anak udah berhasil, yaitu udah lepas beban orang tua. Orang tua sudah selesai tugasnya. Itulah titik bahagia orang tua melihat anaknya berhasil. Dan ya, aku terlihat beberapa podcast beberapa hari ini sambil aku nugas ya dengan cerita terkait orang yang telah tua. Ternyata mereka juga sama, memiliki pandangan yang sama dengan ayahku. Ketika mereka udah tua, mereka harap anaknya itu punya kehidupan yang layak. Dan itu udah titik menangnya orang tua sebagai sosok dari seorang tua. Semoga ayah sehat selalu. Maafkan aku sekali lagi ya ayah yang salah mengartikan kasih sayang engkau kepadaku. Dan video ini aku buat untuk bapak khusus karena aku nggak pulang. Lebaran ini kita nggak bisa foto keluarga lagi berempat, ada kakak, ada mama, bapak, dan adik nggak pulang. Ya karena masih ada beberapa UAS juga. Kalau pulang saya tiketnya, kasihan juga kan, PP-nya mahal. Dan ya semoga dari video ini bisa mengobati kerinduan ayah kepada aku. Semoga bapak sehat selalu, rezeki dilancarkan, dan pesan adik jangan pernah tinggalkan sholat. Kafi sayang bapak. Semoga bapak sehat selalu. Semoga
hidup Bapak lama bersama Kavi. Kavi pengen sukses. Sukses Kavi juga untuk Mama, untuk Bapak. Biarkan Kavi jadi anak berbakti untuk Mama dan Bapak. Orang pertama yang harus merasakan sukses Kavi, ya Mbak, Bapak, Kakak. Jadi sehat terus ya. Tunggu Kavi. Semoga Kavi jadi orang sukses. Kita bangun keluarga kita, keluarga yang baik. Dan semoga Kavi bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang luas yang ada di sekitar Kavi. Dadah.